Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan membahas konfigurasi elektron berdasarkan subkulit SPDF. Konfigurasi elektron adalah gambaran yang menunjukkan penempatan elektron dalam orbital-orbitalnya pada suatu atom. Ada 3 aturan atau prinsip yang harus diikuti dalam penulisan konfigurasi elektron suatu atom. Yang pertama yaitu azas Aufbau. Azas Aufbau menyatakan bahwa pengisian elektron mulai dari subkulit yang berenergi paling rendah setelah penuh selanjutnya pada subkulit yang lebih tinggi energinya. Urutan pengisian elektron pada subkulit mengikuti tanda panah berikut. Pengisian elektron dimulai dari 1s, kemudian 2s, kembali lagi ke 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Pengisian ini kalau diurutkan dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan seterusnya. 1s menunjukkan subkulit S pada kulit ke-1. 2s, 2p berarti subkulit S dan subkulit P terletak pada kulit yang sama, kulit ke-2. 3s, 3p terletak pada kulit ketiga. Nah, untuk 3D ini diisinya setelah 4S dan seterusnya. Urutan ini urut berdasarkan kenaikan tingkat energi. Untuk penulisan konfigurasi elektron, yaitu konfigurasi elektron subkulit SPDF, yang perlu diingat bahwa kulit ke-1 kulit K punya satu subkulit S, punya satu orbital. Setiap orbital terisi elektron maksimum sebanyak 2. Kulit kedua atau kulit L mempunyai 2 subkulit, subkulit S dan P, punya satu orbital dan 3 orbital, jadi jumlahnya 4 orbital. Subkulit S mengandung satu orbital, isinya maksimum 2 elektron. Subkulit P mengandung 3 orbital, maksimum isinya 6 elektron. Demikian juga untuk kulit ketiga yaitu kulit M mempunyai 3 subkulit SPD. S 1 orbital, P 3 orbital, D 5 orbital. Setiap orbital isinya maksimum 2 elektron. Jadi subkulit S 2 elektron, subkulit P 6 elektron, subkulit D 10 elektron. Begitu juga untuk kulit keempat, yaitu kulit N. Memiliki 4 subkulit SPDF. Orbitalnya 1, 3, 5, 7. Untuk F, karena memiliki 7 orbital, maka elektron maksimum 14.
Urutan subkulit sesuai kenaikan tingkat energinya tadi sudah dituliskan, ini ditulis ulang supaya kalian lebih ingat untuk menyelesaikan konfigurasi elektron. Jadi setelah 1S diisi elektron nanti dilanjutkan 2S, 2P, 3S, 3P, setelah 3P ke 4S, baru ke 3D. 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Contoh penulisan konfigurasi elektron yaitu konfigurasi elektron subkulit. Contoh unsur K memiliki nomor atom 19, berarti memiliki elektron 19. Kalian kan masih ingat bahwa S itu elektron maksimum 2. Jadi ke 19 elektron ini pertama mengisi subkulit S, kulit ke-1 sebanyak 2. Dilanjutkan subkulit S kulit kedua sebanyak 2. Dilanjutkan subkulit P pada kulit kedua sebanyak 6. Ini kalau kita hitung sudah 10. Berarti masih 9 dilanjutkan setelah 2P 3S. Isinya 2 elektron. Dilanjutkan lagi 3P isinya 6 elektron. Sampai di sini 18 elektron. Jumlahnya tadi 19 elektron. Berarti setelah 3P dilanjutkan ke 4S. Jadi isinya 1 elektron. Elektron ini kalau kita jumlah sampai di sini 10, sampai di sini 18, tambah 1 jadi 19. Contoh lagi konfigurasi elektron P23. Nomor atomnya 23 berarti elektronnya 23. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 10 sampai di sini elektronnya. Dilanjutkan setelah 2p 3s2, 3p6 sampai di sini 18, setelah 3p 4s. 4s2 20, nah setelah 4s 3D. Jadi sesuai urutan ini. Setelah 4s 3D. Kalau kita hitung elektronnya ini sampai di sini 10, sampai di sini 18, 20, 23. Konfigurasi untuk K dan V ini adalah konfigurasi menurut kenaikan tingkat energi. Ada penulisan konfigurasi elektron bentuk lain yaitu berdasarkan urut kulit. Jadi untuk konfigurasi P23 ini kalau dituliskan konfigurasi urut kulitnya berarti 1s2, 2s2, 2p6, nah kulit ke-1, kulit kedua, terus kulit ketiga 3s2, 3p6, terus 3d. Setelah itu 4s. Tetapi pengisian elektronnya tetap sesuai dengan kenaikan tingkat energi. Jadi di sini setelah 3p6 ini ngisinya di sini 4s2 karena s maksimum 2. Baru 3d3 karena sisanya tinggal 3. Tidak boleh setelah 3p6 sisanya masih 5 langsung di sini 3d5. Itu tidak boleh. Aturan yang kedua yaitu kaidah Hahn. Kaidah Hahn menyatakan bahwa orbital-orbital yang berenergi sama masing-masing diisi dahulu oleh satu elektron dengan spin sama, kemudian baru elektron berikutnya berpasangan dengan spin berlawanan memasuki orbital-orbital tersebut. Contoh untuk nitrogen nomor atomnya 7, konfigurasi elektronnya seperti ini. Kemudian oksigen nomor atomnya 8, konfigurasi elektronnya seperti ini. Agar dapat diketahui elektronnya bagaimana pengisiannya, ini digambarkan diagram orbitalnya. 1s2 subkulit S mempunyai satu orbital digambarkan satu kotak.
2s subkulit S juga mempunyai satu orbital digambarkan satu kotak. 2p subkulit P mempunyai 3 orbital digambarkan 3 kotak. Nah, orbital-orbital pada subkulit yang sama mempunyai tingkat energi yang sama. Cara pengisian elektronnya, satu orbital ini diisi dulu penuh, arah panahnya berlawanan. Ini juga diisi penuh, arahnya berlawanan. Untuk orbital-orbital yang memiliki energi yang sama, diisi satu-satu dulu dengan arah spin yang sama. Untuk konfigurasi elektron oksigen O, jika digambarkan diagram orbitalnya seperti ini, subkulit S satu orbital, 2s ini subkulit S juga digambarkan satu orbital, P memiliki 3 orbital digambarkan 3 kotak. Bagaimana pengisian elektronnya? Ini satu orbital mempunyai energi yang sama diisi penuh dengan tanda panah berlawanan. Yang ini juga penuh. Untuk subkulit B memiliki 3 orbital memiliki energi yang sama. Nah, ini orbital-orbital ini diisi satu-satu dulu atau tunggal-tunggal dulu dengan arah spin yang sama, kemudian berikutnya diisi berpasangan dengan arah spin yang berlawanan. Jadi diisi satu-satu dulu, karena ini isinya 4, jadi yang satu dipasangkan dengan arah spin yang berlawanan. Paham anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham. Nah, ini seperti ini namanya diagram orbital. Ini juga diagram orbital. Aturan yang ketiga yaitu azas larangan Pauli. Azas ini menyatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam suatu atom yang mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh, unsur Mg memiliki nomor atom 12, berarti elektronnya 12, konfigurasinya seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Kita lihat elektron pada 3s2. Kalau digambarkan orbitalnya seperti ini. S punya satu orbital isinya 2 elektron berpasangan dengan tanda panah berlawanan. 3 ini menunjukkan nomor kulit. Bilangan kuantum utama yaitu N. S menunjukkan subkulit S. Subkulit S harga L sama dengan 0. Kemudian ini elektronnya ini yang ke atas berarti spinnya harganya plus setengah, yang ke bawah min setengah. Jadi dari konfigurasi ini kalau kita lihat elektron terakhir, harga keempat bilangan kuantum 2 elektron terakhir pada subkulit 3s2 adalah bahwa harga N-nya sama dengan 3, ini N-nya 3, kemudian L-nya adalah 0 karena subkulit S, kemudian M-nya karena L-nya 0, maka M-nya juga 0, tetapi harga S atau spin berbeda, yaitu satu nilainya plus setengah, yang satu nilainya min setengah. Akibat dari azas larangan Pauli tersebut menunjukkan bahwa tidak ada 2 elektron yang memiliki harga keempat bilangan kuantum sama. Mesti
yang terakhir berbeda. Kalau yang N, L, M sama, berarti S-nya mesti berbeda. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa jumlah elektron maksimum pada satu orbital adalah 2 dengan arah rotasi berlawanan. Kemudian, jumlah elektron maksimum pada setiap kulit dirumuskan 2n kuadrat, di mana n adalah bilangan kuantum utama atau nomor kulit. Nah, ini ada pertanyaan, tuliskan konfigurasi elektron unsur-unsur berikut. Yang dimaksud adalah konfigurasi elektron SPDF. Karena yang akan selalu kita pakai nanti konfigurasi elektron SPDF. Contohnya ini, AR18. Konfigurasi elektronnya bagaimana? Kita mulai dari 1s2, 2s2, 2p6 sampai di sini berarti 10 elektron. Setelah 2p kita lanjutkan 3s, s maksimum 2 elektron. Kemudian kita lanjutkan 3p, p maksimum 6 elektron. Setelah kita hitung ini 4, 6, 10, 12, 18. Nah, elektronnya berarti 18. Satu contoh lagi, Ti22. Konfigurasi elektronnya bagaimana? 1s2, 2s2, 2p6 sampai di sini 10. Dilanjutkan 3s2, 3p6, 18. Setelah 3p ini langsung ke 4s, 4s2 sampai di sini 20. Jumlahnya 22 berarti masih sisa 2. Setelah 4s 3d berarti 3d2. Agar kalian lebih paham, ini soal-soal mulai dari nomor 3 sampai nomor 12, lanjutkan kerjakan. Sampai ketemu pada video selanjutnya, saya akhiri dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.